Hai semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, Windu Channel Film akan membahas sebuah film, yaitu The Babysitter. Film ini menceritakan tentang babysitter cantik yang bernama Bee. Bee yang cantik ini ternyata sosok yang sangat mengerikan. Mau tahu ceritanya? Film ini dimulai dengan sebuah scene yang memperlihatkan seorang anak-anak yang bernama Cole. Pada saat itu dia sedang ketakutan setengah mati dengan vaksin di sekolahnya. Mungkin dia takut jarum suntik ya, atau mungkin dia ragu atas keamanan vaksin itu. Entahlah. Dan The Babysitter pun dimulai. Kemudian scene dilanjutkan dengan Cole yang sedang pulang ke rumahnya. Namun di perjalanan dia diganggu oleh 3 bocil badung. Mereka meledek Cole dan membuli Cole, tapi Cole tidak memperdulikannya. Namun si Gosong pun marah dan mendorong si Cole. Karena merasa menang, dia benar-benar senang. Lalu tiba-tiba seorang wanita cantik datang menjemput Cole. Karena dia melihat Cole sedang diganggu, dia marah dan mendatangi si Gosong serta membisikkan sesuatu. Si Gosong pun tiba-tiba ketakutan dan langsung lari. Kemudian Bee mengantarkan Cole pulang. Di perjalanan, mereka ngobrol dan membicarakan tentang orang tuanya yang sering pergi keluar kota. Karena alasan itulah orang tuanya Cole menyewa babysitter. Pada saat itu, Bee benar-benar terlihat senang sekali karena besoknya ia masih disewa oleh orang tuanya untuk mengurusi Cole. Tak lama kemudian, mereka sampai di rumah Cole. Dengan semangat, Bee mengajak Cole untuk berpesta besok malam. Cole sangat senang sekali, apalagi tidak sengaja Cole melihat sesuatu. Lampu tembak Bee. Keesokannya, Cole pergi ke sekolah. Di bus, Cole ngobrol dengan Melanie, teman sekolahnya sekaligus tetangganya. Dia bercerita bahwa orang tuanya sering tidak ada di rumah. Melanie pun bertanya kepada Cole, apakah babysitternya menginap di rumahnya? Tanya Melanie. Dan juga Melanie menyuruh Cole untuk memperhatikan ketika malam. Mungkin ada sesuatu hal yang menarik yang dapat dilihat. Ketika berada di sekolah, Cole melihat Bee di luar pagar bersama laki-laki. Mereka berdua terlihat sangat bahagia sekali. Cole merasa iri melihat mereka. Kemudian adegan kembali ke rumah. Orang tuanya Cole sedang bersiap-siap untuk pergi keluar kota. Tak lama kemudian seseorang pun datang. Singkat waktu, orang tuanya pamit kepada Cole dan Bee. Itu berarti mereka akan berpesta nanti malam. Mereka pun kelelahan dan merasa memang sudah malam. Bee menyuruh Cole untuk tidur, tapi Cole ngeyel tidak mau tidur. Akhirnya Bee menawarkan suatu minuman kepada Cole agar Cole ngantuk dan tertidur. Padahal Cole tidak ingin tidur karena dia memiliki rencana untuk mengintip nanti malam. Lalu ketika Bee mengambil minumannya lagi, Cole membuang minumannya. Kemudian dia berpura-pura meminumnya. Singkat waktu, Cole berada di kamarnya. Cole menghubungi Melanie untuk membicarakan omongan tadi siang di bus. Ketika jam sudah menunjukkan hampir tengah malam, Cole mendengar ada yang masuk ke rumahnya. Ternyata Bee mengajak teman-temannya untuk berpesta di rumahnya Cole. Terlihat teman-teman Bee sedang asik bermain putar botol, yang mana permainan itu adalah untuk melakukan suatu tantangan. Cole pun memperhatikan dengan seksama. Pada saat itu, Bee-lah yang tertunjuk menerima tantangan, yang mana Bee harus membagi cup-cupnya kepada teman-temannya. Tantangan pun dilakukan. Satu persatu, Bee membagi cup-cupnya kepada teman-temannya. Sementara Cole malah menikmati permainan mereka.
Lalu ketika giliran si kacamata, dia malah terlihat takut dengan kelakuan mereka. Karena dia adalah kenalan baru B yang hanya diajak ke acara pesta mereka. B menenangkan si kacamata itu. Dan dia pun menikmatinya. Namun tiba-tiba rupanya B mengajak pria itu ke pesta untuk dijadikan ritual mereka. Sementara Cole shock dan ketakutan luar biasa. Kemudian mereka mengambil darah segar pria si kacamata itu. Setelah mereka menadahi jatah darah masing-masing, B melihat ke sebuah buku keramat yang ia miliki. Karena menurutnya, ritual ini bisa mengabulkan harapan dan keinginan. Astagfirullah, musyrik ya guys. Dan B pun mengatakan ada satu syarat lagi, yaitu darah manusia tak berdosa. Lalu B pun mengajak teman-temannya untuk mendapatkannya dari Cole. Cole pun ketakutan mendengar perkataan itu, lalu ia kabur. Lalu Cole menghubungi polisi dengan ponselnya di kamarnya. Sambil mengharap polisi datang, dia mencari alat untuk bertahan. Dia kebingungan apakah harus keluar lewat jendela. Namun tidak ada tali. Akhirnya dia pura-pura tidur. Dan syukurnya usaha Cole tidak diketahui B. Kemudian mereka ingin melakukan pengambilan darah Cole dengan sebuah jarum suntik. Cole pun kaget mendengar jarum suntik. Karena dia memang penakut jarum suntik ya guys. B menganggap Cole benar-benar tidur. Karena B telah memberikan obat tidur atau obat bius ke dalam minuman yang diberikan pada Cole. Padahal Cole tak meminumnya. Cole terlihat menahan sakit dan takut saat mereka mengambil darahnya. Dan tak lama kemudian mereka meninggalkan Cole. B heran dengan jendela yang terbuka, namun tidak dihiraukannya. Lalu Cole mencoba untuk kabur, namun ternyata Cole akhirnya pingsan karena efek pengambilan darah tadi. Hingga akhirnya Cole ditahan dan diikat oleh B dan teman-temannya. Sambil mengobrol, Cole mencoba untuk melepaskan ikatannya. Namun tak lama kemudian polisi tiba-tiba datang. Mereka begitu panik dan B kesal dengan Cole karena Cole telah menghubungi polisi. Mereka pun melawan polisi itu. Tapi polisi itu pun menembak Ellison. Tembakannya menembak lampu tembaknya. Lalu tiba-tiba B melakukan perlawanan. Perlawanan mereka pun sangat mengerikan dan kedua polisi itu pun tewas. Tiba-tiba Ellison berteriak dan hidup lagi. Dengan sambil mewek, dia kesakitan karena lampu tembaknya sakit. Karena semuanya memperhatikan Ellison, dijadikan kesempatan oleh Cole untuk kabur. Namun tak disangka salah satu teman B, si Gelap, tewas dengan mobil-mobilan yang dia injak. B semakin geram dengan kelakuan Cole. Cole pun langsung kabur lewat jendela dengan menggunakan kain spray. Akan tetapi Cole terjatuh. Cole tidak mengalami cedera yang serius dan parah hingga melanjutkan kaburnya. Kemudian dia masuk gudang untuk mencari alat-alat pertahanan. Lalu Cole bergegas masuk ke kolong bawah tanah rumahnya. Di sana dia melihat banyak laba-laba dan jebakan tikus yang dipasang oleh orang tuanya. Dia pun sembunyi di situ. Akan tetapi teman B, Sonia, curiga dengan kolong bawah tanah itu. Lalu Sonia masuk ke tempat tersebut. Cole makin cemas dan ketakutan ketika Sonia memeriksa. Namun seekor laba-laba pun mengalihkan perhatian Sonia. Tak lama Sonia dipanggil oleh temannya. Akhirnya Sonia memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Sedangkan Cole yang takut dengan laba-laba berusaha untuk menjauhkan laba-laba itu. Karena suara jebakan tikus, Sonia yakin bahwa di gundukan itu ada Cole. Sonia pun lalu mendatanginya.
Cole pun segera menyiapkan mercon terbang yang ia dapatkan dari gudang tadi. Lalu Cole pun keluar dan menutup tempat itu. Dan Cole menyemprotkan gas ke lubang bawah tanah itu dan akhirnya Sonia pun terbakar. Tak lama kemudian, teman B si kekar menemukan Cole dan Cole pun lari menaiki rumah pohon yang berada di rumahnya. Si kekar pun mengejar Cole sambil bermain-main meledek Cole. Tanpa diduga, si kekar ada di belakang Cole dan Cole pun kaget dan ketakutan. Si kekar pun sudah siap membunuh Cole, tapi dia tidak sadar bahwa kayu rumah pohon itu telah lapuk. Dan tiba-tiba, si kekar pun mati tercekik dengan tali yang ada di pohon itu. Cole pun ketakutan saat lelaki yang mengejarnya itu mati terjerat tali dan tergantung. B yang melihat kejadian tersebut langsung menembaki Cole. Cole pun lari. Ketika Cole berhasil kabur ke rumah Melanie, dia langsung bercerita kepada Melanie atas kejadian yang menimpanya. Melanie pun kaget bahwa babysitternya orang jahat. Kemudian tiba-tiba mereka melihat Melanie datang. Dan mereka pun bersembunyi, mereka sangat ketakutan. Kebetulan orang tua Melanie tidak ada di rumah. Langkah demi langkah, B memeriksa setiap sudut ruangan. Mereka berhasil kabur dan bersembunyi di kamar mandi. Saat di sana, Cole meminta maaf kepada Melanie karena telah melibatkan Melanie dalam masalahnya. Kemudian, Cole menyuruh Melanie untuk menghubungi polisi, sedangkan dia akan menghadapi babysitternya. Melanie pun kagum dan jatuh hati kepada Cole karena merasa Cole sangat pemberani. Mereka pun lantas beradu cup-cup. Cole pun jadi bersemangat dengan cup-cup tersebut dan berani keluar menantang babysitter Edan tersebut. Dan Cole pun kembali ke rumahnya dan dia heran melihat rumahnya yang tidak ada bekas pembunuhan sama sekali. Bahkan rumah telah rapi. Sepertinya B sudah menghilangkan jejak pembunuhan yang telah terjadi. Di atas meja, Cole pun menemukan buku keramat milik B. Dari buku tersebut, Cole tahu bahwa mereka telah melakukan ritual untuk pemujaan iblis pengabul keinginan. Dan tiba-tiba, pukulan Cole pun menghantam lampu tembak si Allison. Allison bete dan kesakitan dengan ulah Cole. Lalu, Allison pun berniat menghabisi Cole. Tanpa disangka, Allison menemukan pisau dapur. Cole ketakutan parah dengan apa yang akan dilakukan Allison. Cole pun mencari senjata untuk melakukan perlawanan, tapi sangat disayangkan, Cole cuma menemukan korek. Cole yang sudah terpojok, tiba-tiba B menembak Allison sampai hancur dengan senjata yang ia dapatkan dari polisi tadi. Karena Cole tahu buku keramat itu penting, Cole pun mengancam B akan membakar buku itu. Karena buku itu sangat penting bagi B pun mencoba menenangkan Cole. Cole pun bertanya untuk apa pembunuhan dan darah yang ia ambil itu. B pun mengatakan darahnya untuk suatu ritual agar semua keinginannya dapat tercapai dengan menuangkan ke buku itu. Tapi Cole tidak terima dengan segala sesuatu yang terjadi. Lantas Cole lalu membakar buku itu karena telah mendatangkan musibah dan kematian. B pun bergegas memadamkannya. Cole pun kabur mencoba untuk mengendarai mobil milik ayahnya Melanie. Cole yang penakut dan belum bisa mengendarai mobil berubah menjadi pemberani dan jagoan. Tiba-tiba mobil itu terjungkil dan menabrak rumah serta B. Cole yang selamat langsung keluar dari mobil dan melihat B sudah terkapar. Lalu Cole menghampirinya dan berbicara dengan B. Bahwa awal dia kenal dia sangat suka terhadap B
Tapi karena kejadian ini, Cole merasa sangat kecewa dan hilang kepercayaannya terhadap Bee. Karena ucapan Cole, Bee merasa tersentuh dan ingin mengulang seperti sebelum kejadian semua ini. Tapi Cole kecewa dan memilih meninggalkan Bee. Tak lama kemudian polisi pun datang. Terlambat sih. Melanie pun yang berhasil menelpon polisi datang menemui Cole. Melanie bangga dengan keberanian Cole. Dan kebetulan bocah-bocah Badung yang biasa mengejek Cole ada di sana. Kedua teman si Gosong pun yang kagum dengan Cole tiba-tiba tak mau merespon omongan si bos Gosong ini. Kemudian orang tua Cole pun datang dan merasa khawatir dengan Cole. Lalu bertanya pada Cole apa yang terjadi. Cole pun menjawab, "Aku tidak butuh babysitter." Kemudian seorang pemadam mencoba memeriksa tempat Bee yang terluka. Namun ternyata Bee telah menghilang. Dan film The Babysitter pun berakhir. Bagaimana? Sangat menegangkan bukan? Seorang babysitter yang cantik dan baik ternyata bersekutu dengan iblis dan juga merupakan seorang pembunuh yang kejam. Segini aja review tentang film The Babysitter 2017. Jangan lupa like, share, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari Windu Channel Film. Makasih sudah menonton dan bye-bye.